Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Ayasir Arifah sebagai observer dan Pananang Kusniawan sebagai coach serta Panaji Fahru Roman sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Makasih Bu udah waktu. Masih dua hari ya. Bapak tadi sudah meminta kepada saya ya untuk melakukan observasi atas kegiatan yang akan Bapak laksanakan yaitu coaching. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dalam pada kegiatan praobservasi ya Pak. Poin yang pertama begini Pak, kompetensi yang harus dikembangkan selama Bapak menjadi coach dalam kegiatan coaching kali ini. Kalau yang pengen dikembangkan Bu, sebetulnya semua Bu ya. Iya. Ya kita juga kan pengen saya jadi kehadiran saya dirasakan oleh mereka, presence, kemudian mendengarkan dengan baik dan saya juga bisa bertanya dengan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua begini Pak, kompetensi yang Bapak minta kepada saya untuk diobservasi pada kegiatan coaching kali ini, apa Bapak yang dikhususkan kompetensi yang ingin saya observasi itu Pak? Dari ketiga-tiganya Bu, ada satu sih Bu yang pengen saya fokuskan di coaching kali ini Bu, itu presence Bu, kehadiran saya. Jadi saya pengen kehadiran saya itu bisa berdampak pada coaching itu benar-benar dia merasakan keberadaan saya dan saya ada di suasana keberadaan dia dengan menceritakan yang lebih luas gitu Bu. Insya Allah Pak ya akan saya laksanakan sebisa mungkin. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, apa indikator keberhasilan menurut Bapak terhadap coaching yang akan Bapak laksanakan? Indikator yang saya harapkan Bu, jadi pada saat setelah coachingnya itu Bu benar-benar terbuka gitu Bu. Jadi dengan saya hadir di antara permasalahan coach itu bisa menemukan solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan diharapkan dengan keberadaan saya, kehadiran saya, presence saya di sana, dia lebih terbuka dan bisa lebih mengembangkan diri. Ya. Mungkin Pak ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa penilaian Bapak sendiri terhadap kegiatan coaching yang akan kita laksanakan nanti? Buat saya ini penting sekali Bu ya, karena memang saya butuh untuk mengembangkan diri saya. Dan kalau sudah saya kembangkan, otomatis saya bisa lebih mudah melaksanakan coaching untuk tahapan berikutnya gitu. Oh ya, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Silahkan Bapak sekarang bisa menemui coaching untuk memulai melaksanakan coaching. Oke siap, makasih Bu. Mohon bimbingannya. Iya, sama-sama Pak. Silahkan. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Anang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Kemarin Pak Anang kelihatan agak gimana gitu Pak. Beda dari yang biasanya. Kira-kira gimana Pak? Ada yang mau diceritakan Pak? Iya Pak. Ini saya akhir-akhir ini di kelas tuh sebetulnya ada sedikit masalah sih Pak. Terkait dengan hasil belajar siswa gitu. Oh iya. Jadi hasil belajar siswa tuh menurun. Nggak seperti biasanya gitu. Ini berlangsungnya sudah cukup lama sih Pak. Hampir 1 atau 2 minggu yang lalu gitu. Sampai saat ini tuh terus menurun gitu Pak. Iya.
Itu cukup lama, Pak. Jadi anak-anak akhirnya kurang kurang menikmati Iya, pembelajaran mungkin, Pak, ya? iya, betul Iya iya memang. iya. Jadi, pada intinya untuk pertemuan kali ini yang akan kita bicarakan tentang permasalahan Pananang di pembelajaran mungkin ya? Iya, Oke, iya, iya. Pak. Kira-kira Pak, harapan Pananang nih setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih, tujuan ke depannya apa, Pak? Ya, jadi dengan adanya kegiatan ini saya harap, saya dapat solusi gitu, Pak, dari apa yang menjadi masalah saya selama ini. Iya iya iya. Saya mudah-mudahan nih ada pencerahan gitu untuk, meningkatkan hasil belajar siswa tadi gitu, Pak, di kelas saya. Iya, baiklah Pak Nanang, insyaallah nanti mudah-mudahan saya bisa, membantu untuk bisa Pak Nanang menyelesaikan kondisi Pak Nanang. Nah, beberapa pertanyaan mungkin Pak nanti akan saya ajukan dalam kegiatan kali ini, Pak. Waktunya juga mungkin nggak lama, Pak, ya. Iya, Pak. Kira-kira, Pak, bisa ceritakan apa aja hambatan-hambatan yang Bapak alami? Oke gini, Pak, jadi, di kelas tuh saat pembelajaran, siswa tuh jadi nggak fokus gitu sama pembelajaran, yang pertama itu. Selanjutnya, siswa juga jadi kurang kurang termotivasi gitu, Pak, Iya dengan iya. pembelajaran. Nah, siswa malah asik sendiri, malah asik dengan temannya gitu, Mhm tidak mhm. fokus pada pembelajaran saat itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Biasanya Pak Nanang kalau di kelas saya amati kadang-kadang anak-anak justru malah ceria, tapi ini menurun sekali ya? Ya Oh, justru iya itu, iya. Pak, justru itu saya juga ya sedikit menyadari sih, Pak, ada memang mungkin kelemahan di saya, Iya. ada juga faktor internal dari anak tersebut mungkin gitu, Mhm Pak. mhm. Ada kendala lain, penyebab kendala lain, Pak, selain itu? Kalau untuk kendala sih saya sadari bahwa akhir-akhir ini saya juga nggak terlalu fokus di kelas gitu, Pak. Jadi, Bapak tahu Mhm. sendiri kan gitu saya, eee, selain jadi guru kan juga jadi operator ya, Pak. Iya, tugas Jadi tambahan ya. betul, jadi bercabang gitu pikiran saya. Saya sedang terfokus di kelas, tiba-tiba ada tugas yang harus diselesaikan gitu, Iya, tugas-tugas betul. operator. Jadi kan, saya juga sadari kalau saya juga tidak terfokus pada pembelajaran. Biasanya persiapan juga sebelum mengajar kan Mhm. saya suka, bikinkan gitu, Pak. Iya Saya suka rencanakan, tapi akhir-akhir ini karena kesibukan saya jadi terabaikan gitu, Pak. Mungkin faktornya itu mungkin, Pak. iya, sangat disayangkan Padang ya, mhm. Kita harus benar-benar bisalah menyiasati gimana caranya supaya anak-anak nanti kondisinya normal Betul lagi. betul betul, Pak. Kalau dilihat dari, keadaan ini Pak, dan Pak Nanang bisa nilai dengan secara sendiri kondisi kalau kita kaitkan dengan penilaian dari 1 sampai 10, Mhm. kira-kira kondisi yang sedang Pak Nanang alami ini ada di angka berapa, Pak? Kalau untuk itu, aduh sebetulnya saya malu sih Pak ya untuk me menilai diri saya sendiri. Kalau skala 1 sampai 10 mungkin saya di angka 4 atau 5 gitu Pak saat ini. Kecil banget, Pak. Betul Pak, justru itu saya sangat khawatir gitu dengan Iya. keadaan ini. Pasti punya harapan lah ke depan setelah kita, panjang lebar nanti berbicara masalah ini dan Kanang juga nanti menyelesaikan masalah di sana, kira harapannya ada di angka berapa, Pak? Tentu kalau untuk harapan kita harus tetap optimis ya Pak. Saya inginnya di maksimal sih Pak di angka 10, 10 tapi ya? ya untuk saat ini minimal di 8, 9 juga udah cukup kayaknya Pak. Yang penting udah terlihat baik mungkin ya. Iya, ada sedikit peningkatan lah, Pak. Baiklah, Pak, nah, Pak, ada beberapa pertanyaan yang harus saya gali, Pak, dari Bapak. Kira-kira, potensi atau kemampuan yang ya saya yakin lah Pak Nana kan orangnya udah saya lihat punya kemampuan yang bisa Nah, menyelesaikan diri. Nah, kira-kira Pak, potensi yang Bapak miliki untuk bisa mengatasi itu apa aja, Pak? kemarin juga saya sempat ya mencari referensi gitu, Pak, penyebab permasalahan saya tadi. Di Ya, samping saya sibuk juga memang mungkin pembelajaran yang saya, berikan itu kurang memotivasi anak gitu, Pak, ya. iya, Jadi kemarin sudah saya cari apa, referensi referensi. ya, untuk meningkatkan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi anak Mhm gitu, Pak. mhm. Di samping itu mungkin saya juga perlu ini deh, Pak, perlu ikut apa, semacam workshop, diklat Oh, atau iya. sebagainya gitu, Pak. Mhm. Jadi, saya lebih lebih apa, banyak
referensi baru gitu. Iya, bagus itu Pak. Luar biasa Pak, dengan adanya referensi-referensi tambahan, dengan tadi katanya pelatihan, pasti memperkaya Pak Nanang untuk bisa mengatasi masalah yang tadi. Saya yakinlah pasti Pak Nanang bisa dengan kompetensi yang Pak Nanang miliki tadi. Jadi di situ mungkin ada peluang yang baik ya. Pasti Pak Nanang mungkin butuh lah ya, ada beberapa dukungan-dukungan tambahan dari Betul betul. entah dari sekolah ataupun dari rekan Pak Nanang yang mungkin bisa Pak Nanang Betul. manfaatkan. Ada nggak? Jadi kalau untuk dukungan sih sebetulnya saya memang sangat perlu Pak ya. Dukungan dari rekan sejawat saya, bagaimana nanti beliau bisa memberikan masukan gitu terhadap saya tentang pembelajaran, baiknya bagaimana gitu saya untuk menerapkan pembelajaran ini. Di samping itu mungkin saya juga butuh dukungan dari keluarga deh kayaknya Pak. Soalnya kan nanti saya bisa menyita waktunya sedikit, waktu untuk keluarga saya sita sedikit untuk mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tugas tambahan saya di rumah gitu. Jadi di sekolah saya harus fokus saja gitu sama pengajian. Bagus tuh Pak. Jadi Pak Nanang dengan hal itu Pak Nanang menciptakan support system yang bagus buat menyelesaikan masalah-masalah Pak Nanang. Iya Pak, benar-benar. Jadi untuk solusi Pak Nanang mungkin udah bisa membayangkan ya dengan adanya kompetensi yang Pak Nanang tadi sudah siapkan, kemudian dukungan-dukungan yang udah ada. Kira-kira dari gambaran yang tadi Pak, ada nggak solusi untuk bisa mengatasi yang masalah Pak Nanang tadi? Iya, kayaknya sih saya lebih tertuju pada yang tadi Pak ya. Pertama saya ikut latihan dulu mungkin ya Pak. Iya. Selanjutnya saya konsultasi mungkin dengan baik rekan atau kepala sekolah nantinya supaya mereka memberikan sedikit gambaran gitu untuk pembelajaran yang saya akan laksanakan. Nah kemudian selanjutnya mungkin saya akan membuat rencana kerja gitu Pak ya, semacam planning gitu. Jadi apa yang harus saya kerjakan di sekolah, apa yang harus saya kerjakan di rumah, mungkin seperti itu Pak. Iya. Betul Pak, bagus sekali. Kalau begitu mungkin Pak Nanang pasti punya strategi yang spesifik ya, strategi untuk melaksanakan rencana Pak Nanang yang tadi. Kira-kira strategi Pak Nanang apa Pak? Oke, dalam waktu dekat ini mungkin saya akan coba daftar dulu pelatihan Pak. Pelatihan ya semacam misalkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran apa saja ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya fokus ke situ dulu kayaknya. Dan selanjutnya ya tadi Pak meminta masukan dari kepala sekolah. Oke Pak, saya nambah optimis nih kalau Pak Nanang udah udah ada strategi yang sangat baik itu. Nah, tentu ada tolak ukur yang Pak Nanang bisa gambarkan, tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi yang Pak Nanang nanti akan laksanakan. Jadi saya sih berharapnya ada sedikit peningkatan ya Pak. Mulai dari minat siswa, partisipasinya, minat belajarnya ya. Nah, nanti yang saya harapkan lebih lanjut adalah ke hasil belajarnya. Jadi hasil belajar siswa tuh ada peningkatan gitu, minimal dari tadinya di bawah KKM misalkan, sekarang ya sedikit memenuhi lah gitu Pak. Dan juga yang saya harapkan tuh siswa tuh jadi lebih interest gitu di kelas fokus terhadap pembelajaran. Oke, luar biasa. Jadi harapkan pokoknya anak-anak meningkat dari segala hal di pembelajaran ya Pak ya. Nah, kalau untuk waktu sendiri, kira-kira Pak Nanang punya jangka waktu seperti apa untuk penyelesaian atau pelaksanaan? Karena ini sudah berlarut ya Pak masalahnya, jadi saya ingin secepat mungkin gitu Pak, dalam waktu dekat ini mungkin 1 atau 2 hari ke depan saya akan coba cari pelatihan-pelatihan yang secara daring gitu Pak. Dan kemudian minggu depan saya akan coba praktekkan di kelas saya. Jadi lebih cepat lebih baik ya. Iya, betul Pak. Kita ada di penghujung beberapa pertanyaan di akhir lah intinya. Nah, jadi saya akan langsung menanyakan tentang komitmen sendiri. Kita butuh komitmen lah
betul. Penanang yang akan melaksanakan, tapi penanang juga harus punya komitmen tentang pelaksanaan itu sendiri, Pak, tentunya. Nah, kira-kira komitmen untuk rencana aksi penanang sendiri seperti apa? Ya, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran tadi, Pak. Misalkan saya sudah dapat apa yang, Mhm, saya dapat dari workshop atau diklat tadi, saya akan coba terapkan gitu, Pak, ke peserta didik saya. iya Dengan ya meskipun misalkan tidak secara utuh sekarang, ada peningkatan, tapi saya harapkan minimal ada perubahan lah gitu, iya. Pak, ke arah yang lebih baik. Oke, bagus, Pak. Kira-kira siapa yang bisa diajak untuk ya yang bisa bantu Panang untuk menjaga komitmen itu sendiri, Pak? Ya mungkin tadi, Pak, dorongan dari ya rekan saya gitu, Mhm, kepala sekolah tentunya juga selama ini kan sangat membantu ya, Pak, iya sangat memotivasi saya, men-support saya gitu. Semoga juga, ke depan beliau mampu ya mengingatkan saya gitu iya, jadi tentang apa pemantau yang juga ya. iya betul. Iya iya iya. Ya, oke terakhir mungkin Pak, tindak lanjut dari coaching ini. Nanti Panang kan mungkin melaksanakan, kemudian nanti hasilnya ada. Nah, kira-kira tindak lanjut ke depan setelah pertemuan kali ini apa lagi, Pak? Oke, tentunya, eee, apa yang sudah saya laksanakan nanti akan saya evaluasi, saya akan merefleksikan diri saya. Kemudian juga saya tentunya akan meminta bantuan lagi kepada Bapak gitu. Siap siap Bagaimana, siap. tentang apa yang sudah saya laksanakan, apakah sudah, memenuhi atau belum gitu. Iya Nanti saya iya. juga akan meminta pendapat dari Bapak gitu. Berarti kita nanti bikin jadwal baru lagi mungkin Boleh ya? boleh, siap siap. Baiklah Panang, sepertinya, seluruh pertanyaan yang dibutuhkan untuk, eee, tadinya permasalahan Pananang udah selesai, Pak. Betul Sekarang betul. tinggal mungkin Pak, pelaksanaannya aja. iya alhamdulillah nih Pak, ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh ada berkahnya bagi saya. Saya tadi, yang semula ragu untuk melaksanakan ini akhirnya, saya lebih yakin gitu dengan apa yang sudah kita bicarakan barusan. Alhamdulillah, syukurlah kalau seperti itu, Terima Pak. kasih banyak Itu Pak. yang kita harapkan. Baiklah, kalau tidak ada lagi mungkin nanti silahkan Panang beraktivitas lagi di pekerjaan yang lain. Siap siap. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak perasaan setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, lega lah rasanya. Iya, Jadi saya punya gambaran nih nanti ke depan, nanti kita juga bisa evaluasi. Intinya lega dan senang Bu, punya pengalaman. iya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menilai performa coaching yang sudah Bapak laksanakan? Kalau menurut saya ada peningkatan Bu ya, jadi lebih Iya, baik dari sebelumnya lah. Cuma tentu iya. masih harus banyak yang dikembangkan Bu, masih harus banyak berlatih. Oh iya, baik Pak. Eh, Kalau boleh ya Pak, ini boleh nggak saya menyampaikan hasil observasi saya yang tadi? Justru itu Bu yang saya harapkan Bu. Jadi saya pengen ada penilaian dari Ibu dan juga motivasi dari Ibu. Begini Pak, minta maaf ya sebelumnya. Pada kegiatan coaching yang Bapak tadi laksanakan, Bapak sebagai coach, kegiatannya sudah berjalan dengan lancar, sangat baik sekali menurut saya. Bapak sebagai coach sudah menghadirkan, melaksanakan kehadiran penuh, sudah present. Ini terlihat Pak dari Bapak merespon merespon keluhan yang diungkapkan oleh coach, kemudian Bapak sudah bisa merefleksi, kemudian Bapak sudah menuliskan poin-poin penting yang tadi jadi Ya, permasalahannya Bu. coach. Kemudian Bapak sudah Ya, gestur Bapak sudah kelihatan bahwa Bapak tuh benar-benar eh, present lah ya. tadi pada kegiatan yang tadi. Mudah-mudahan pada kedepannya Bapak lebih bisa meningkatkan lagi Amin, kompetensi amin. yang Terima Bapak. kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Kemudian begini Pak, eh, pada kegiatan coaching selanjutnya mungkin adalah keinginan Bapak gitu ya untuk mengembangkan kompetensi yang lain selain yang Bapak tadi kan hanya ke saya itu ingin di observer tentang presentnya Present. saya saja. Kemudian ke depannya
apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching? Satu lagi sih Bu yang masih saya harus latih terus Bu ya, Ya, yaitu saya harus bisa apa, membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Itu agak susah juga ternyata. iya. Itu aja sih Bu. Ya, semoga bisa terlaksana ya Pak ya. Amin amin. Ya, ini Pak ada di penghujung kegiatan kita ya Pak. Ini juga merupakan pertanyaan terakhir Ya. dari saya. Apa yang didapat dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi? Alhamdulillah sih Bu. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan ini, Ya, saya lebih optimis Bu ke depan ya, lebih optimisnya karena memang saya sudah dinilai sama ibu, saya juga ya. merasa sudah ada peningkatan dan tapi ya ke depan pasti saya minta lagi Bu kalau misalnya ada pengembangan-pengembangan yang harus saya kembangkan lagi ke ibu. Iya, ya siapa? Mungkin ada yang akan dibicarakan lagi Pak? Sepertinya sudah cukup Bu. Ya, Makasih banyak atas ya waktunya. sama-sama Pak. Ya, Makasih Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Iya, alhamdulillah ya Pak. Eh, Kelihatannya sehat-sehat saja. Alhamdulillah Bu. Tapi begini Pak, kayaknya Bapak itu menyimpan sesuatu gitu Pak. Selama ini tuh menyimpan sesuatu karena apa? Saya melihatnya Bapak tuh lain dari biasanya. Bapak tuh kelihatan gelisah. Apa sih Pak sebenarnya yang terjadi? Nah Begitu, itu Pak? Bu, kenapa saya datang ke sini ke Ibu juga Iya, salah satunya saya mau bercerita Bu. Jadi iya, intinya ada sedikit permasalahan Bu tentang pembelajaran saya di kelas. oh iya. Mungkin bisa diceritakan apa ya Pak permasalahan yang sampai mengganggu Bapak begitu Pak? Jadi Bu, beberapa pekan terakhir Bu ya, jadi Iya, anak-anak itu emang protes Bu ke saya Bu. iya, Dimana kan Ibu juga mungkin tahu saya kan suka ditugasin keluar Bu ya. oh Jadi iya, kadang-kadang saya nggak masuk dan ngasih tugas. iya, Cuma beberapa belakangan ini anak-anak protes Bu. Jadi katanya saya nggak suka masuk terus tugasnya juga mungkin bikin mereka nggak seru gitu Bu. Jadi akhirnya pembelajaran di kelas kacau kalau oh. saya lagi nggak masuk ke kelas. Mungkin begini Pak, bagaimana bentuk protesnya anak-anak itu ke Bapak begitu? Ada yang WA misalnya, "Pak kok Iya, nggak masuk sih?" Nah, misalnya hmm, terus tugasnya udah kerjain Pak, anak-anak ada yang laporan juga katanya, iya, santai-santai lah, jadi akhirnya ngasal juga kadang-kadang ngerjain tugasnya. Pokoknya jadi suasana belajar pada saat saya ngasih tugas itu anak-anak nggak fokus gitu Bu. mungkin kejadian itu yang Bapak rasakan, berapa minggu atau berapa bulan ke belakang gitu Pak, sehingga muncul permasalahan seperti itu? Kurang lebih 1 bulan ke belakang Bu ya, soalnya kan bulan-bulan kemarin saya ini cukup sering keluar sekolah juga Bu. Oh, iya. Mungkin saya juga perlu tahu ya Pak, permasalahan Bapak yang tadi itu, protes anak-anak, kemudian anak-anak tidak tanggung jawab terhadap Iya, tugasnya, betul Bu. dengan alasan Bapak sering tidak hadir ke kelas. Mungkin saya juga harus tahu lebih dalam kegiatan Bapak, eee, ketika tidak masuk ke kelas itu apa gitu Pak ya? Iya Bu, kan, minggu-minggu kemarin atau bulan kemarin Bu ya, Iya, eee, kan Ibu juga mungkin paham ya, saya dikasih amanah jadi bendahara juga, oh kemudian iya, ada tugas yang lain juga Bu ya. Jadi iya, kalau ada rapat-rapat itu kan mau nggak mau kepala sekolah nyuruh saya untuk keluar, dinas luar gitu Bu. Nah itu kan ternyata mmm, sering banget yang kemarin dan tugas yang saya berikan tidak membuat anak-anak itu merasa nyaman belajar di kelas gitu Bu. Intinya sih mmm, lebih ke karena emang, mungkin tugas yang saya kasih ke mereka belum bisa ya tentu kalau menggantikan sih nggak mungkin ya. Jadi iya,
nggak bisa menggantikan materi atau kegiatan pelajaran yang diharapkan sama anak-anak. Jadi Bapak karena fokus dengan tugas Tugas tambahan, tambahan oh gitu. begitu. Sehingga anak-anak muncullah seperti itu ya Iya. tindakanku Bapak. Begitu. Potensi apa yang Bapak miliki untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi? Bu ya. Sebenarnya sih saya juga kepikiran sih Bu, kadang-kadang suka Ya, kepikiran gimana supaya anak-anak itu nggak bosen pada saat saya keluar sekolah gitu ya, iya, ngasih tugas. Dan saya juga pernah berpikir, atau saya harus bikin konten-konten digital supaya anak-anak bisa menikmati konten digital walaupun saya nggak ada gitu. Soalnya iya, kan anak-anak pada pegang HP, Android, dan lain-lain. Dan kuota juga hampir ditanya semuanya pada punya gitu Bu. iya. Itu jadi kayak tugas bisa saya buatkan digitalisasi yang menarik atau mungkin materi-materi pembelajaran yang bisa menggantikan pembelajaran saya di kelas. Jadi walaupun nggak ada saya, anak-anak bisa belajar dengan atraktif lewat gadget mereka. Gitu. Saya juga pernah kepikiran ke situ sih Bu. Iya. Bapak menilai sendiri tentang potensi Bapak terhadap anak-anak selama ini, memperlakukan anak-anak, Bapak menilai di level berapa? Keadaan yang sekarang sih Bu sebetulnya makanya ini jadi permasalahan dari dalam diri saya gitu Bu. Saya Ya, merasa nilainya masih di bawah 50 kayaknya Bu untuk keadaan yang sekarang. iya, baik Pak. Kemudian harapannya Bapak, harapan setelah nanti ada strategi, kemudian harapan Bapak itu ada di angka berapa? Kalau harapan tentu 10 Bu ya. Cuma di Iya, angka 8 atau 9 itu jauh itu juga udah lebih dari cukup sepertinya Bu. ya luar biasa Pak, itu peningkatan yang jauh ya Pak. Selanjutnya harapan rencana yang akan Bapak laksanakan terkait permasalahan pengaduan anak-anak yang tadi bagaimana? Jadi kayaknya Bu saya harus bikin konten digital Bu yang tadi saya Oh ungkapkan iya, tadi. Jadi saya nanti bikin tugas digital, kalaupun soal ya soal misalnya pakai Quizy atau pakai Google Form. Kalau materi pembelajaran juga saya mungkin lebih ke pembelajaran digital materi yang atraktif. Entah LMS yang nanti saya kembangkan atau yang lainnya Bu. mungkin ada lagi Pak strategi yang sudah Bapak rencanakan? Eh saya lebih ke apa ya? Gimana caranya supaya konten saya itu bisa diakses oleh anak-anak dengan gadget mereka sih Bu. Jadi kontennya akan lebih ke mobile itu aja sih Bu. Iya, baik Pak. Mungkin Bapak untuk mewujudkan strategi yang tadi butuh dukungan, ya. Mungkin dukungan dari siapa yang Bapak harapkan? Nah ini Bu, kemarin juga saya itu kepikiran kalau Iya, kalau saya nggak ditolongin atau saya nggak dibantu sama teman yang lain, iya, kewalahan juga Bu. Jadwal yang padat, terus iya. kegiatan yang padat juga. Jadi nanti saya akan minta Pak Resi Bu, kebetulan dia kan ahli IT juga sama gitu Oh Bu ya. iya. Jadi nanti saya bisa minta bantuan ke Pak Resi untuk melaksanakan target-target yang saya rencanakan nanti. Kemudian pertanyaan saya, strategi apa untuk menciptakan atau mewujudkan rencana Bapak yang tadi? Eh kayaknya sih Bu, yang pertama apa ya? Saya bikin jadwal dulu deh Bu. Iya, Jadwal penjadwalan saya nanti seperti iya, apa pembuatan kontennya. Saya juga iya, harus menyesuaikan jadwal Pak Resi juga supaya Pak Resi nanti bisa ikut bantu dengan aktivitas yang padat tentunya Bu ya. iya, Nanti saya juga yang kedua bikin konten-konten manual yang nanti akan diupload. Jadi kalau misalnya saya lagi di luar, mungkin para sih bisa bantu saya untuk upload ke website atau ke aplikasi yang nanti mau dipakai. Nah, paling kemudian berikutnya kita akan sosialisasi ke anak bahwa saya punya iya, aplikasi dengan materi dan itu nanti bisa terlihat respon anak-anak gitu Bu. Nanti baru setelah evaluasi, barulah nanti saya bisa mengembangkan materi itu kalau misalnya memang itu cukup efektif untuk apa, konten cadangan kalau saya nggak masuk kelas gitu Bu. iya. Luar biasa sekali, Pak.
Kemudian tolak ukur keberhasilan dari strategi yang sudah Bapak rencanakan. Tolak ukurnya, jadi nanti kan ada kejadian yang sama mungkin Bu ya, pada saat saya Iya, nggak masuk, terus anak-anak nanti ternyata menikmati konten saya. iya. Nah, kalau misalnya ternyata efektif, pembelajaran juga cenderung baik, itu saya merasa, oh berarti strategi atau pelaksanaan yang sudah saya laksanakan berhasil gitu Bu. Siap Pak. Kemudian ini Pak menyangkut waktu. Nah, waktu untuk mewujudkan rencana yang tadi Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Karena ini urgent Bu ya, kalau menurut saya gitu Bu ya. Iya. Anak-anak juga udah ngeluh juga. Jadi kayaknya dalam waktu 1 minggu ini saya harus mempersiapkan itu semua Bu. Jadi rencana 1 minggu saya akan buat konten-konten minimal untuk 1-2 pertemuan ke depan. Khawatir saya nggak bisa masuk kelas karena kadang-kadang dadakan juga Bu tugas tambahan itu yang mengharuskan saya dinas luar gitu Bu. Iya. Oh, eh, bagus ya Pak, berarti Bapak gerak cepat gitu ya. Iya Bu, harus. Nah, begini Pak, sayang sekali kita ada di penghujung coaching ini karena kita tidak punya waktu lama ya Pak. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, komitmen atas Ya. rencana Bapak bagaimana? Untuk komitmen kegiatan atau rencana saya Bu, nanti saya tentu akan membuat perencanaan ini secara tertulis yang nanti bisa saya laporkan gitu Bu. Jadi apa yang saya lakukan saya pastikan bisa terwujud gitu Bu, bisa Iya. dilaksanakan dengan adanya pembuatan dokumen terjadwal gitu Bu. Paling itu sih Bu. Gini Pak, saya tunggu ya. Mhm. Saya tunggu rencana Bapak, kemudian saya tunggu perkembangan Iya. Bapak, sehingga saya menginginkan Bapak untuk saya kembali hadir di Iya. hadapan Bapak. Untuk tindak lanjutnya nih Pak, untuk tindak lanjut setelah Bapak melaksanakan rencana yang tadi, kira-kira kapan Pak Eh, kegiatan coaching? ya 1 minggu saya menyiapkan, Iya. kemudian nanti 1 minggu berikutnya saya akan implementasikan di kelas sambil Iya. nyoba-nyoba gitu Bu. Nah setelah itu nanti hasilnya akan saya laporkan langsung ke Ibu. Kurang lebih ada 2 atau 3 minggu ke depan Bu. Nanti baru saya juga pasti butuh gambaran umum lagi, nanti menghubungi Ibu lagi lah. Iya, siap. Saya tunggu ya Pak. Siap. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan, sudah mengungkapkan dan sudah jelas, sudah saya pahami Ya. apa yang menjadi permasalahan Bapak selama ini. Makasih Bu. Iya, Iya sama-sama. sebelumnya Ibu makasih banget udah nyempetin waktunya. Sama-sama Pak. Dan alhamdulillah saya sudah punya gambaran dari Iya. hasil ini. Insya Allah saya akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya Bu nanti di Iya. lapangan. Ya, makasih Bu. Sama-sama Saya pamit Pak. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih juga. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana? Baik juga. Baik, ya Bu. Tadi katanya Ibu mau ngobrol ya sama saya. Iya Bu. Apa yang mau diobrolkan Bu? Begini Bu, saya selama ini punya keluhan tentang kelas saya yang kurang kondusif saat pembelajaran. Kelas yang kurang kondusif ya Bu. Menurut Ibu, apa penyebabnya Bu? Sehingga tidak kondusif itu di kelas. Mungkin begini Bu, yang kelihatannya itu pertama dari saya sendiri ya, dari metode pembelajaran yang mungkin belum yang diharapkan oleh anak-anak, kemudian pembelajaran saya yang masih monoton, media juga yang saya gunakan tidak membuat anak terpancing atau termotivasi untuk belajar begitu.
Oh, itu ya, Bu. Apa yang ingin Ibu capai dari obrolan ini? Saya menginginkan dari setelah pelaksanaan coaching ini, saya mendapatkan solusi atau pencerahan sehingga yang keluhan saya yang tadi bahwa anak itu susah kondusif dalam pembelajaran, setelah coaching ini saya ada solusi, kemudian anak-anak bisa kondusif dengan rencana yang akan saya lakukan nanti. Oke, baik Ibu. Situasi sekarang di kelas itu bagaimana? Tidak kondusifnya itu Bu begini, saat saya mungkin dari mulai menanyakan kabar, mereka tuh asik dengan kegiatannya sendiri. Malah ada yang begini Bu, anak itu ke kelas suka bawa mainan, jadi dia tuh tidak bisa lepas dari mainan, sehingga pas saya menyampaikan materi, dia ya asik dengan mainannya. Kemudian kenapa saya mengatakan tidak kondusif, ketika mereka diajak untuk berdiskusi sangat sulit, enggan kayaknya untuk sama-sama aktif, untuk mengeluarkan pendapat, kemudian untuk mempresentasikan hasil kelompoknya begitu. Oh, seperti itu ya Bu, berarti Iya. kondisinya. Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi proses seperti itu ya, jadi tidak kondusifnya itu kenapa gitu? Apa yang mempengaruhinya? Sejauh ini sih saya melihatnya yang pertama mungkin dari sayanya harus memperbaiki sistem pembelajaran saya yang benar-benar memenuhi kebutuhan anak. Kemudian yang kedua mungkin penyebabnya dari masanya kali ya Bu. Oh iya. Jadi masanya ya anak-anak, saya kan jadi wali kelas 4, saya iya. mengajar di kelas 4. Mungkin masa-masanya mereka ya susah untuk fokus karena fokusnya ya mereka ke mainan begitu. Yang ketiga mungkin dari minat belajar mereka masih rendah. Memang kelas 4 itu seperti itu ya Bu ya, karakter siswanya. Situasi yang diinginkan Ibu seperti apa gitu kelasnya? Situasi yang saya inginkan tuh anak-anak ketika saya menyampaikan materi mereka fokus terhadap saya, kemudian paham apa yang disampaikan saya. Dalam forum diskusi saya inginnya mereka itu bisa mengeluarkan pendapat, jadi bisa paham dengan tema yang dibawakan dalam diskusi itu sehingga mereka eksplor gitu Bu. Jadi bertukar pendapatlah dengan temannya. Kemudian apabila saya menyuruh anak-anak untuk presentasi hasil diskusinya, dia tuh bisa sampai berebutan lah gitu ke depan. Dan pada akhirnya mereka bisa paham dan menyimpulkan pembelajaran pada hari. Oh iya, itu yang Ibu inginkan ya. Iya. Menurut Ibu yang diinginkan Ibu itu bisa terwujudnya bagaimana? Mungkin Bu, saya pertama strateginya begini, saya akan menyiapkan lebih baik lagi rencana pembelajaran dengan menyiapkan rencana pembelajarannya, kemudian menyiapkan, saya lebih menguasai materinya, kemudian juga saya menyiapkan metode yang bervariasi sehingga anak-anak itu, setiap anak itu kebutuhan belajarnya terpenuhi. Menurut saya rencana yang Ibu akan laksanakan itu sudah bagus ya Bu, sudah baik. Terus apa yang harus disiapkan ya untuk mewujudkan atau rencana tadi Ya, rencananya biar anak-anak senang, kemudian apa namanya tadi kondusif ya, penataan ruangan disiapkan. Jadi sebelum pembelajaran itu kebersihan harus dilaksanakan. Ya tadi saya
mempersiapkan materi, menguasai materi, kemudian media yang akan saya bawakan nanti di pembelajaran itu lebih memikat minat anak. Bagus. Jadi yang Ibu siapkan seperti membuat media, ruangan yang nyaman itu bisa memotivasi siswa ya untuk fokus dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu. Terus apa yang bisa memastikan hal itu berjalan Bu, rencana Ibu itu? Ya, saya bisa melaksanakan rencana saya yang tadi, kemudian juga bisa kelihatannya itu anak-anak ada perubahan gitu, Bu. Ada perubahan yang tadinya tidak kondusif, sekarang kondusif, yang tadinya pasif, sekarang aktif. Baik Ibu. Selanjutnya komitmen terhadap rencana Ibu itu bagaimana? Saya harus terus memperbaiki pembelajaran saya dengan cara berliterasi lebih banyak lagi, kemudian melihat tayangan-tayangan pembelajaran yang mengasihkan bagi anak sehingga terpancing minatnya, meningkat motivasinya. Juga komitmen saya bahwa hal ini harus bisa memperbaiki keadaan di kelas saya. Baik Ibu, bagus sekali. Berarti ya dalam obrolan kita dari masalah yang Ibu punyai ya bisa ada solusinya ya. Jadi bagus ya Bu. Apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita? Begini Bu, harapan saya bisa merubah kebiasaan saya, bisa meningkatkan kemampuan saya, juga bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik saya khususnya di kelas 4, kelas yang saya ambil. Baik Ibu, sepertinya sudah didapatkan ya solusinya. Berarti obrolan kita sebenarnya sudah ada di penghujung ya Bu ya? Iya. Mungkin ada yang mau diobrolkan lagi Bu dengan saya? Oh begini Bu, karena mungkin ini keadaannya kondisi sekolah, kondisi anak yang tidak kondusif itu ini sudah saya rasakan beberapa minggu. Jadi target saya secepat mungkin ini bisa terrealisasi sehingga saya berkomitmen untuk 1 minggu ini saya harus berhasil mewujudkan rencana yang sudah tadi saya rencanakan, dan saya minta Ibu untuk hadir lagi di hadapan saya sebagai tindak lanjut dari coaching ini. Iya. Baik Ibu, saya juga sebenarnya nanti mau ngobrol lagi sama Ibu. Saya mau hasilnya bagaimana, saya juga mau nanti tindak lanjutnya bagaimana mungkin ya Bu. Mungkin ada lagi Ibu? Tidak ada? Begini Bu, untuk insya Allah minggu depan saya tunggu Ibu lagi di sini ya Bu. Baik Ibu. Untuk kali ini saya terima kasih atas kehadiran Ibu. Semoga kita sehat selalu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.